Di pagi hari yang cerah ini, insya Allah kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam nikmat. Yang pertama adalah nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat walafiat dan nikmat kesempatan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah bisa menjadikan hidup kita menjadi berkah. Yang kedua, marilah kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin pada saat ini dalam keadaan kurang sehat atau tidak sehat. Mudah-mudahan disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mudah-mudahan yang tidak mempunyai kesibukan tapi masih terlelap dalam tidurnya, kita doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bi barakati suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid yang kita cintai ini, masjid yang mulia, dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hambaku mengetahui apa yang ada di dalam sholat berjamaah isya dan berjamaah subuh, la'autauhuma, niscaya ia itu akan mendatangi sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah walau habuan, walaupun ia dengan cara merangkak. Berarti ada faidah yang sangat banyak sekali yang istimewa di dalam berjamaah sholat isya dan sholat subuh itu, sehingga Rasulullah mengatakan seperti itu. Seandainya umatku tahu apa yang terdapat di dalam sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, niscaya ia akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini insya Allah kita akan mempelajari atau mengkaji tentang perjalanan hidup kita di dunia ini untuk bekal kita di akhirat nanti. Hidup kita adalah untuk mati, mati kita untuk hidup. Itu intinya. Dan hidup yang abadi itulah sebagai tujuan kehidupan. Jadi orang yang cerdas itu insya Allah adalah orang yang bisa dan pandai mengisi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Hidup kita adalah menuju kematian, mati kita menuju kehidupan yang abadi. Kata kunci yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah surat Al-Syams, yaitu di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha. Jadi dari awalnya Allah bersumpah, ya, itu dengan matahari, wasyamsi wa duhaha, ya, demi matahari dan waktu duha.
dan seterusnya sampai ke ayat yang ke-7, wa nafsi wa ma sawwaha. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan jiwa kita, dengan ruh kita, dan demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia yang berada di rahim seorang ibu, dengan perjalanan kehidupannya di dalam rahim, diciptakan dengan begitu sempurna, Allah mengilhamkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Itu pasti setiap insan yang memiliki ruh, yang memiliki jiwa, itu akan diilhamkan, akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua jalan itu. Yang pertama adalah jalan kemaksiatan, jalan kejahatan, fujur. Dan yang kedua adalah jalan ketakwaan, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diberikan oleh Allah kedua-duanya kepada setiap manusia. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya atau ruhnya atau batinnya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang telah mengotorinya. Karena hidup itu adalah pilihan, Pak. Betul gak? Hidup itu adalah pilihan. Mau milih yang mana? Ya kan? Ini di sini aja sudah deh. Ya. Allah memberikan kepada kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan kepada kita tuh, itu jalan yang buruk. Tuh, itu jalan yang baik, yang takwa. Itu pilihan. Kita mau milih yang mana sekarang? Apakah mau milih jalan yang fujur, ataukah kita akan memilih jalan yang takwa? Semuanya akan Allah berikan. Karena Allah adalah merupakan sebagai yang memberikan basyirau wa nadhira, memberikan petunjuk kepada kita, ini loh jalan yang baik, ini loh jalan yang benar. Ketika seseorang melalui jalan yang fujur, melalui jalan yang jahat tadi, yang penuh dengan kemaksiatan, awas lo, hati-hati. Itu nadhir. Basyirah wa nadhir, memberikan petunjuk kepada jalan yang baik. Allah itu juga mewanti-wanti, mewanti-wanti, memberikan sebuah rambu-rambu kepada makhluknya. Awas lo ini, awas lo ini. Itu seperti itu. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali lagi bahwa hidup kita di dunia ini adalah pilihan. Mau milih yang mana? Kalau kita ingin surga, berarti takwa. Kalau kita memilih neraka, berarti fujur. Kehidupan kita ini banyakkan fujurnya, bahkan banyakkan takwanya. Itu tinggal milih kalau kita. Kalau kita cenderung kepada kefujuran, berarti kita cenderung kepada kenerakaan. Kalau kita memilih kepada ketakwaan, berarti kita memilih surganya Allah.
Allah itu menginginkan kita menjadi orang yang fujur atau menjadi orang yang takwa? Allah menginginkan kita menjadi orang takwa atau menjadi orang fujur? Allah itu menginginkan kita sebagai hambanya itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah tidak menginginkan kita itu menjadi orang-orang yang fujur. Sehingga Allah memberikan di situ adalah dua. Yang pertama adalah itu jalan yang baik, namanya basyir. Kalau itu jalannya yang buruk, awas, hati-hati. Seperti itu. Kata Allah, ya, melalui hadis qudsinya, aradtuhu walam yuridni fataraktuhu. Aku menghendaki dia, hambaku itu, ya, menjadi orang yang takwa kepada aku, tapi dia tidak mau. Kata Allah, fataraktuhu, maka aku tinggalkan, tidak akan berikan hidayah kepada dia. Aradtuhu walam yuridni fataraktuhu. Aku menginginkan dia sebagai hambaku, ikut dengan aku, tapi dia tidak mau, aku tinggalkan. Seperti itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kata kuncinya yaitu dari surat Asy-Syams ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Hidup adalah pilihan. Kita sangat tahu benar, ya, sangat tahu benar bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah, betul enggak? Berarti menunjukkan kepada ketakwaan. Allah memerintahkan sholat kepada kita. Kalau kita tidak sholat, Allah rugi enggak? Allah butuh enggak? Enggak. Allah hanya menginginkan kita taat. Kalau kitanya enggak mau, Allah enggak peduli. Senirwana enggak ada yang sholat, Allah turun enggak derajatnya? Jangankan senirwana, seluruh dunia ini enggak ada yang sholat, Allah enggak bakalan rugi, enggak bakalan jatuh kemuliaannya karena tidak disembah oleh hambanya. Karena hidup itu adalah pilihan kita, dan Allah tidak akan merasa merugi, apalagi sampai turun kekuasaannya, kemuliaannya di hadapan hambanya. Jadi maka apa yang kita harus lakukan? Ya kita harus membawa bekal untuk menabung. Untuk apa? Untuk kita petik, kita ketam, ya. Ketika kita di hadapan Allah, berada di hadapan Allah. Kan begitu, barang siapa yang menanam kebaikan hasilnya akan baik. Barang siapa yang menanam keburukan hasilnya akan buruk. Barang siapa yang berbekalnya adalah bekal yang buruk, yang busuk, ya akan diketam di sana adalah yang buruk juga. Tapi ketika kita berbekal yang baik, amal soleh yang kita lakukan, maka kita akan mengetamnya nanti adalah kebaikan di akhirat kelak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci yang lain adalah dalam surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-A'raf ayat yang ke-179, Allah berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Allah sudah memberikan kepada kita pilihan untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk itu. Salah satunya adalah surat Al-A'raf ayat 179 ini. Kata Allah, "Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu banyak dari kalangan jin dan manusia." Ya, berarti ini apa? Nadhir. Ya, ini peringatan untuk kita, untuk orang-orang yang fujur tadi, yang senantiasa memilih kepada kemaksiatan, kejahatan. Maka Allah memberikan peringatan kepada hambanya.
Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami akan isi neraka itu dengan apa? Kebanyakan adalah jin dan manusia. Karena jin juga diperintahkan untuk ibadah kepada Allah. Karena jin juga diperintahkan untuk taat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Asalnya liya'buduni. Ya, karena berhenti liya'budun. Mereka memiliki hati, Allah berikan kepada hambanya hati untuk memilih. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah berikan hati, namun hatinya itu tidak memahami tentang apa. Tidak dipergunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah berikan kepada hambanya itu mata. Tapi matanya itu tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Allah berikan kepada hambanya telinga mendengar, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, ini adalah merupakan sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba Allah, ya, untuk berhati-hati bahwa Allah itu sudah memberikan sekian banyak kepada kita untuk memahami dua jalan itu. Yang pertama adalah jalan yang bujur, yang kedua adalah jalan yang takwa. Seandainya sudah Allah berikan hati, Allah sudah berikan mata kepada kita, Allah sudah berikan telinga kepada kita, namun kita tetap dalam keadaan bujur, itu maksudnya kita masih dalam keadaan kemaksiatan, kita masih melakukan kejahatan, kezaliman, berarti kita akan dikategorikan dan diklasifikasikan oleh Allah kepada seekor binatang. Ulaika kal an'am. Mereka itu yang diberikan hati, yang diberikan mata, yang diberikan telinga, tapi masih tetap bujur. Kata Allah, mereka itu seperti binatang. Binatang ternak. Balhum adol. Tapi mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada hewan. Subhanallah. Kenapa? Manusia hamba Allah, kalau sudah melakukan kejahatan, kebujuran tadi, kemaksiatan dan kezaliman, Allah kategorikan sebagai manusia seperti hewan, tapi lebih sesat lagi daripada hewan. Lebih buruk lagi daripada hewan. Manusia dikasih apa? Selain yang tadi itu, dikasih akal untuk berpikir, untuk membedakan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Kalau hewan dikasih otak sama, betul nggak? Manusia ada otaknya, hewan ada otaknya nggak? Ada. Coba belah palanya, pasti ada poloknya. Sama-sama punya polok. Kalau nggak pakai otak ya polok lah. Karena kalau misalkan kita masuk ke tempat, ke rumah makan, atau ke sop kambing dan lain sebagainya, di situ tersedia apa kaki kambingnya, palanya, bahkan di situ ada otaknya kan? Nah, ada otaknya, sop otak dibungkusin. Kalau nggak sop otak, kayak kita bilang sop polok. Bedanya antara hewan dengan manusia, manusia dikasih otak, dikasih akal. Kalau binatang itu hanya dikasih otak, tapi nggak dikasih akal. Kalau pakai akal, punya akal, pakai celana dia Pak. Ya.
memiliki rasa malu, nggak pakai celana. Orang yang berotak kan begitu. Ya berakal maksudnya. Orang yang berakal pasti ya akan menggunakan dan menutup auratnya. Ya. Itu bedanya. Dan tujuan hidup binatang itu cuma dua, Pak. Apa itu yang dua? Makan, seks, makan, seks, makan, seks. Ya kan? Yang di pikiran otaknya, di poloknya itu kalau dibuka mungkin cuma dua aja itu. Makan, seks, makan, seks, makan, seks. Manusia kan gak begitu. Tujuan hidup manusia yang paling pertama itu adalah mardhatillah, mencari keridhaan Allah, ya, supaya setelah Allah ridho dengan kita, apa yang kita dapatkan? Setelah Allah ridho dengan kita, apa yang kita dapatkan? Rahmatnya kan? Kalau Allah ridho dengan kita, rahmat pasti turun untuk kita. Kalau rahmat diberikan kepada kita, insya Allah kita menjadi ahli surga. Masuk surga itu, Pak, bukan karena banyak amal yang kita anggap amal soleh, Pak. Yang kita anggap, ya. Karena yang mungkin banyak kita mengerjakan amal soleh itu. Duduknya kita di masjid ini sekarang, kita saling mengkaji, mengingatkan, amal soleh bukan? Hah? Amal soleh. Tapi bapak-bapak nanti jam 8 ngomongin orang, ada nggak bekasnya? Yang menjadikan penyebab amal soleh luntur, tidak tertulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diantaranya adalah perbuatan ghibah. Ngomongin orang. Hanya hati-hati. Banyak amal soleh yang kita lakukan ketika kita lihat amma man utiya kitabahu biyaminihi atau bisimalihi, ada dua ayat itu di dalam surat Al-Haqqah. Ketika dibuka ternyata catatan amal perbuatan kita nggak ada. Kan hadis jelas. Ketika digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh para malaikat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengatakan, saya datang kepada Allah dengan salat saya datang kepada Allah dengan puasa saya datang kepada Allah dengan sedekah saya. Tapi lihat konteksnya yang sebelumnya, hadis yang sebelumnya, atadruna man muflis, tahukah kalian siapa yang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan yang bangkrut itu adalah yang tidak memiliki uang. Ya, yang bangkrut itu adalah yang tidak memiliki uang, kata para sahabat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, siapakah yang bangkrut itu, yang muflis itu? Makanya kata-kata muflis, Pak, kalau di anak-anak pesantren yang sedang belajar bahasa Arab, ana muflis. Dari mana? Karena para sahabat mengatakan al-muflisu itu man la mala indahu. Yang muflis itu adalah orang yang tidak memiliki uang. Jadi anak santri ketika tidak memiliki uang ngomongnya muflis, ana muflis, lam ya'ti abi. Saya tidak memiliki uang karena bapak saya belum datang jenguk. Maka para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, siapakah yang muflis, yang bangkrut itu, yang tidak memiliki uang itu? Nah, kalau kata santri. Tapi galibnya diterjemahkan muflis itu adalah bangkrut. Para sahabat menjawab yang tidak memiliki uang. Bukan. Yang muflis itu adalah mereka-mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, dan dengan amal-amal soleh yang lain. Tapi ternyata ketika ditimbang itu semua gak ada. Itu orang muflis. Ini hadis.
Kenapa? Subhanallah. Ternyata kehidupan kita di dunia ini walaupun banyak amal solehnya tidak bisa membendung, mencegah, menjaga agar amal-amal soleh itu tetap tertulis dengan baik. Bahkan naudzubillah, seandainya amal soleh yang kita lakukan itu berpindah kepada orang lain, bisa nggak? Itu hadis. Amal soleh itu akan pindah kepada orang lain, bahkan kebaikan atau keburukan orang lain bisa pindah kepada kita. Itu namanya hisab. Hisab itu seperti take and give, ya. Saling mengambil atau saling memberi, diberikan sama orang lain. Ada yang diambil ataupun terambil dengan cara terpaksa. Salah satunya adalah orang yang memiliki utang piutang, tidak dibayar di dunia. Bahaya ya. Akan dibayar oleh amal kita di akhirat nanti. Makanya Rasulullah SAW ketika akan menyolatkan seorang, ditanya dulu, sahabat-sahabatku, si fulan yang meninggal ini adakah ia memiliki utang piutang? Ada. Saya tahu dia memiliki utang piutang. Siapa yang bertanggung jawab? Saya sebagai ahli warisnya bertanggung jawab. Maka Rasulullah menyolatkan kalau ada yang bertanggung jawab. Tapi jika tidak ada yang bertanggung jawab, saya tidak akan menyolatkannya. Tidak disolatkan, Pak. Sama Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya, silahkan sholatkan. Saya tidak menyolatkan orang yang memiliki utang piutang. Subhanallah. Khawatir doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oke. Yang selanjutnya surat Ahqaf ayat yang ke-26. Wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idatan. Fama aghna 'anhum sam'uhum wa la absaruhum wa la af'idatuhum min syai' idza kanu yajhaduna bi ayatillah wa haqqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan azab yang dahulu mereka perolok-olokkan telah menghukum mereka. Ini juga sebagai nadhir, sebagai peringatan kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjauhkan diri daripada kebujuran tadi, daripada kejahatan tadi, daripada kemaksiatan dan kezaliman tadi. Hati-hati. Ini peringatan. Ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Keadaan manusia di dunia dan di akhirat kelak menurut Al-Imam An-Nawawi. Yang pertama, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sa'idun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Yang kedua, keadaannya adalah syaqiyyun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Yang ketiga, syaqiyyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sengsara di dunia namun bahagia di akhirat. Yang keempat, yang terakhir, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kira-kira Bapak pengen yang mana? Yang nomor 4 ya. Ini yang ideal tentunya, yang nomor 4. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat.
Kalau di dunia ini yang pertama kita lihat kembali. Sa'idun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Kalau kita kembali ke sini nih. Nah, kita bolak-balik. Nomor 1, tipe manusia yang kaya secara materi tapi miskin secara spiritual sehingga bahagia di dunia namun sengsara di akhirat. Klop nggak? Ini di slide yang lain. Yang ini di atas tadi. Nomor 1, bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Diterjemahkan artinya tipologi manusia yang pertama adalah kaya, bahagia secara materi, namun miskin secara spiritual, secara agama, secara ibadah, secara amal. Kata kuncinya awas. Tadi 1. Barang siapa yang menanam, pasti dia akan mengetam. Menanam kebaikan, pasti akan diketam kebaikan. Menanam keburukan, pasti dia akan mengetam keburukan. Seandainya hidup di dunianya bahagia, seri, banyak harta kekayaannya, berkecukupan, namun ternyata ia tidak mampu mempergunakan waktunya dengan baik, hartanya dengan baik untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi nanti dia akan bahagia di dunia namun dia akan sengsara di akhirat karena kurangnya ia mengisi hari-harinya dengan amal-amal yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat, ini yang paling mengerikan. Miskin hidup di dunia secara materi, juga miskin secara spiritual, sehingga ia sengsara hidup di dunia dan sengsara hidup di akhirat. Sudah miskin, nggak punya harta benda, sulit, susah hidup di dunia karena kurang ibadah, secara spiritualnya juga miskin, maka ia akan sengsara di akhirat. Ini yang merugi sekali. Ya. Yang ketiga, syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ya. Sengsara di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Tipologi yang ketiga, manusia yang miskin secara materi namun kaya secara spiritual. Miskin, namun dia dengan kemiskinannya itu malah dia beribadah, ya. Spiritualnya tinggi, agamanya tinggi, ketaatannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kaya di dunia, ya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dalam artian tipologi kaya secara materi dan kaya juga secara spiritual. Salah satu contoh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdurrahman bin Auf. Pernah dengar kisah Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dari al-mubasysyirun al-'ashrah bil jannah, yang ditunjukkan oleh Allah akan masuk surga. Namun dia nangis terseduh-sedan. Nangis terseduh-sedan. Kenapa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, orang-orang yang akan masuk surga adalah terlebih dahulu, maksudnya terlebih dahulu adalah orang-orang miskin, dan aku akan bersama dengan orang-orang miskin. Kita ketahui yang namanya Abdurrahman bin Auf itu, ya Allah, dariyun, banyak hartanya, ya. Kalaupun bersedekah untuk berperang nggak tanggung-tanggung, semua kudanya itu dan ontaknya itu ambil, silahkan pergunakan untuk itu. Tapi hartanya nggak habis-habis, Pak. Namun ketika mendengar saya, kata Rasulullah SAW, akan bersama dengan orang-orang miskin,
Dan orang-orang miskin itu akan masuk terlebih dahulu dibandingkan orang-orang kaya. Merasa Abdurrahman ini adalah orang kaya, nangis beliau. Dan berpikir membolak-balikan apanya? Akal pikirannya bagaimana caranya untuk menghabiskan harta yang dimilikinya. Coba. Kalau kita berpikir bagaimana untuk menambah harta yang kita miliki. Kalau Abdurrahman bin Auf berpikirnya adalah bagaimana cara menghabiskan hartaku ini supaya habis. Beda ya. Kan saya ngomongnya juga tadi. Atau kita. Kalau kita mau pikirannya lain, yang kita bolak-balik akal pikiran kita adalah bagaimana cara kita untuk menambah harta yang kita miliki. Abdurrahman bin Auf itu berpikir membolak-balikan akal pikirannya untuk menghabiskan hartanya. Supaya apa? Supaya masuk surga terlebih dahulu, kemudian bersama Rasulullah SAW. Terjadinya pacaklik, Pak. Kurma itu nggak laku, Pak, sampai membusuk. Nggak ada yang mau beli karena nggak bisa dimakan, Pak. Dikasih sama himar pun, sama keledai, sama kuda, sama onta, nggak dimakan, Pak. Jangankan manusia, binatang pun nggak mau. Kenapa? Busuk kurmanya, paceklik. Nah, ini dia jalanku untuk menghabiskan hartaku. Coba, ya, harga kurma berapa? 10 real misalnya. Sudah, walaupun ini kurma busuk, aku beli 10 real. Dibeli, Pak. Semua, wah habis, alhamdulillah uangmu habis. Ya udah, yang namanya kurma busuk nggak bisa makan, ya sudah, kita buang aja. Abdurrahman bin Auf jadi miskin nggak? Enggak. Datang utusan dari Syam. Di situ terjangkit penyakit yang menyebar yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan kurma busuk. Masya Allah. Dan dibeli oleh utusan raja tadi adalah 2 kali lipat daripada harga pembelian Abdurrahman bin Auf kepada warga di Madinah Al-Munawwarah. 10 real dibeli oleh utusan dari Syam itu adalah 20 real. Jadi miskin jadi kaya. Hah? Dan niat tadinya untuk menghabiskan hartanya supaya menjadi orang miskin, supaya bersama Rasulullah SAW dan terlebih dahulu masuk surga dibandingkan orang-orang kaya. Ternyata karena niatnya itu adalah lillahi ta'ala, dan beliau mampu mentasarrufkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata matematika Allah itu beda dengan matematika kita. Kalau kita mengatakan bahwa kita berinfak bersedekah 100, punya uang 200, kurang apa nambah? Berkurang ya? Kalau sudah berkurang perasaan kita gimana? Kurang dari duit. Harusnya punya 200, diinfakkan, sedekahkan, 100 hilang, jadi kurang dong. Tapi matematika Allah kan lain. Allah kan janji di dalam Al-Quran, barang siapa yang menginfakkan dan mensedekahkan, apa? Akan Allah lipat gandakan. Dan ini kurang diyakini oleh kita. Sehingga sudah sulit banget kita itu mengeluarkan uang. Ya betul kan? Buka dompet, Pak. Hah? Biasanya dompet kita jajarannya gimana? Jajarannya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, terus 20.000 dulu, 50.000, 100. Jajarannya begitu, hampir rata-rata lah begitu, ngejajarnya begitu supaya gampang mengeluarkan. Pak, sedekah, Pak, sedekah, Pak. Kata uang itu yang di dalam dompet gua nih yang paling gede, yang merah, bakal ngaclong duluan. Gak bakalan lu mau keluar. Kata yang merah.
Cukup itu 1 bulanan kuota. Nah, betul ya? Salah. Jangan dibilang betul, salah. Kata yang biru, pasti gua yang keluar. Lu mah kegedean itu. Kuota itu sebulan. Nah. Yang gocap ngomong. Betul gak? Kata yang 20, nggak mungkin lu mah, nggak mungkin. Ya. Terus, ya itu juga termasuk kegedean. Itu bisa tuh 1/2 bulan untuk beli kuota, karena lebih banyak beli kuota daripada beli yang lain. Yang 20 ngomong, ya ini pasti gue yang keluar, pasti gue yang diberikan. Kata yang 20. Kata yang 10.000, nggak mungkin lu, Samsu sebungkus tuh. Iya gak? Kata yang 10.000, itu kan nggak mungkin, Samsu sebungkus. 10.000 dah gua gilirannya yang bakal keluar pasti. Kata yang 5.000, nggak mungkin lo keluar. Apa? Cukup beras liter lo. Gitu. Kata yang 5.000 terus begitu. Sorak-sorak yang 1.000, hore pasti gua. Bener ngaceleng yang 1.000. Keluar, masuk koropak, masuk sedekah pak. Padahal Allah matematikanya tidak seperti kita. Itulah kita masih menghitung-hitung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal harta yang kita miliki itu adalah yang ada sekarang di dompet, mungkin jam 8 sudah menjadi milik siapa? Milik orang lain. Mungkin kalau kita mau tukang Grab lah, apalah dan lain sebagainya. Sedangkan yang milik kita yang sebenar-benarnya harta yang kita bawa ke akhirat. Harta kita dibawa nggak sih Pak? Salah manusia kalau ngomong, ingat, harta yang kita kumpulkan, yang kita cari itu tidak akan kita bawa ke akhirat. Salah itu. Justru harta itu akan kita bawa ke akhirat. Bukan hanya sekedar menjadi milik ahli waris. Yang mana yang dibawa ke akhirat sama kita? Betul, memang tidak dibawa dijinjing kayak begitu, masuk yuk didekap begini ketika kita mati, enggak. Tapi ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang harta yang kita bawa. Oh iya, aku memasukkan 20 juta untuk pembangunan masjid. Dengan penuh keikhlasan, ada Pak 20 juta. Harta kita dibawa nggak? Dibawa. Tapi dengan ikhlas. Ada salah satu kisah. Ini kiai besar, ulama besar, bukan kiai besar. Zaman dulu nggak ada kiai, ulama besar, juhud warok. Ya. Dia mendapatkan harta warisan dari ayahnya, derma. Tapi ternyata dermanya itu dibarengi sebuah keriaan. Ada yang muncul pada dirinya. Cuman hanya satu yang menjadi timbangan bagi ulama ini. Apa itu? Tetes air mata seorang ibu ditimbang oleh Allah menjadi berat timbangan orang ini. Apa yang dilakukan? Punya sepotong roti, mau dimakan. Ada seorang peminta-minta, 2 orang, ibu sama anaknya yang sedang kelaparan. Kemudian orang itu dengan penuh keikhlasan dia kasih. Dimakan oleh anaknya, anak-anaknya tertawa, berseri-seri, tersenyum, pokoknya girang banget lah mendapatkan makanan. Ibunya menitikkan air mata bahagia melihat anaknya yang cingkrak-cingkrak makan roti. Ternyata Bapak, air mata si ibu itu ketika ditimbang untuk timbangan orang ulama ini menjadi timbangan yang berat. Jadi jangan menyepelekan amalan kecil. 1.000 rupiah kalau ikhlas dicatat oleh Allah. 20 juta ngomong, Ustaz, nanti tolong ya diumum.
lakukan ketika khutbah Jumat, mau khutbah Jumat dalam rangka pembangunan Masjid Al-Muhajirin ini, kita sudah mendapatkan bantuan dari disebutkan namanya, tapi di situ ada apanya? Ada niatan, ya, sum'ah, ingin didengar orang. Kalau sudah sum'ah berarti ada keriaan, nah, udah bahaya itu. Tapi kalau misalkan tidak disebutkan namanya, tidak menginginkan maksudnya, tapi tetap disebutkan juga untuk mempertanggungjawabkan menurut TKM, ya, boleh-boleh saja. Amal yang namanya ikhlas itu, ya Allah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas dengan riya itu bagaikan kulit ari-ari. Tahu nggak kulit ari-ari? Tangan kita terpeset sedikit aja, terkelupas besi itu, tapi agak perih dikit nih, ini berarti kan terkelupas. Itulah yang namanya antara ikhlas dan riya. Hati-hati. Ikhlas tadinya mau memberikan tugas, ikhlas, tapi nggak menginginkan kepada DKM juga untuk mengumumkan. Namun ketika diumumkan, dia merasa apa? No, ini ternyata gua yang paling gede ya. Yang lain mana? Paling 2 juta, 1 juta, 2 juta, aku 20 juta. Nah, lo pekerjaan hati. Masya Allah, hati-hati benar dengan amal ternyata. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, yang terakhir ini tipe manusia yang kaya secara materi dan kaya secara spiritual. Inilah salah satu contohnya adalah Abdurrahman bin Auf. Materinya dipergunakan di jalan Allah, ingin miskin ternyata tambah kaya. Nah, ini sekarang udah habis ya waktunya, belum? Dikit lagi, oke. Ciri-ciri dan tanda-tanda, ya, menurut hadis. Ada hadis yang lain sebenarnya yang beda dengan ini. Ada hadis yang lain. Ciri-ciri dan tanda-tanda orang yang berbahagia di dunia, dan ciri-ciri tanda-tanda manusia yang tidak bahagia di dunia. Sekarang kita yang syakawah dulu. Syakawah itu adalah yang bujur tadi, yang sengsara tadi. Yang pertama adalah nisyanul dzunub al-madiyah wa hiya mahfudhatun indallah. Ini saya ambil hadis yang dari jalur ini. Jalur yang ini ada. Kebahagiaan di dunia itu adalah memiliki istri yang solehah. Nah, itu ada lagi dari segi yang lain. Apa yang pertama? Lupa dengan dosa-dosa yang telah berlalu. Padahal dosa-dosa itu tersimpan rapih di sisi Allah. Masya Allah. Banyak dosa nggak? Banyak, Pak. Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Tentang sholat, ya. Banyak yang mungkin saya menyinggung sedikit untuk diri saya. Dulu ya, masa-masa sampai SMA lulus lah, ya, sebelum saya kuliah, rasa-rasanya meninggalkan sholat itu banyak banget gitu. Mungkin di antara kita pun demikian. Kita lupakan itu. Padahal dia tertulis dan tercatat rapi di sisi Allah. Apalagi yang namanya dosa-dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Karena dosa sesama manusia tidak akan pernah dihapus oleh Allah kecuali dia memiliki atau meminta baroah, pengampunan dan pemaafan dari orang yang kita zalimi itu. Ya, hati-hati. Yang kedua, zikrul hasanatil madiyah walam yadri aku bilat amruddat. Senantiasa mengingat-ingat, bukan menyebut-nyebut, Pak. Bukan saya sudah melakukan ini kepada orang lain, bukan. Tapi dari dirinya sendiri dia mengatakan, waduh, aku sudah banyak kebaikan-kebaikan aku. Diingat-ingat terus kebaikan-kebaikan. Zikrul hasanatil madiyati wala yadri aku bilat amruddat. Padahal kita sendiri belum pernah tahu apakah kebaikan itu diterima Allah atau tidak.
Makanya ketika kita sholat juga, padahal sebenarnya kita tidak tahu sholat subuh kita tadi diterima apa enggak sama Allah. Siapa yang bisa menjamin diterima? Tidak ada, hanya sebuah doa yang harus kita lakukan. Apa itu? Rabbana taqabbal minna sholatana. Ya, jangan terlewat itu Pak. Ya Allah, terimalah sholat kami. Kalau saya, Allahumma Rabbana, Allahumma Rabbi taqabbal minni sholati. Cuma kadang-kadang doa ini menjadi sholat doa dijamaahkan. Ya mudah-mudahan seluruh jamaah terdoakan oleh kita. Ya kan? Kan dalam doa itu manusia harus 3 dimensi. Yang pertama adalah mendoakan diri sendiri, yang kedua mendoakan orang lain, yang ketiga minta didoakan oleh orang lain, Pak. Itu cara-cara berdoa kepada Allah. Yang pertama adalah doa untuk diri sendiri, yang kedua adalah mendoakan orang lain, yang ketiga adalah kita minta didoakan. Bisa dan boleh jadi Allah lebih suka kepada dia dan didengar ucapannya oleh Allah. Ya, harus berprasangka seperti itu kepada orang. Nah, aku lebih baik daripada dia. Ngapain aku minta doa sama dia? Gak boleh begitu. Kita harus berprasangka yang baik kepada orang lain itu. Dia adalah lebih baik daripada kita, sehingga kita mampu berintrospeksi diri kita. Oke. Yang ketiga, hadir wanadruhu ila man fawqahu fid dunya. Senantiasa melihat kepada orang lain itu, waduh, dia mah ternyata lebih tinggi daripada aku. Dilihatnya orang kaya, Pak. Seseorang apabila dia melihat kepada orang lain lebih kaya, hartanya yang dilihat, udah sengsara dia. Kenapa? Karena di pikirannya itu ada uang. Bangun tidur uang. Dunia. Belum aja melaksanakan sholat tahajud, udah di pikirannya adalah uang. Sengsara kalau orang yang memiliki uang terus atau harta benda dalam hidupnya. Ya. Kenapa? Karena dia senantiasa melihat kepada orang lain itu yang lebih tinggi daripadanya dalam hal keduniawian. Sengsara. Wa nadruhu ila man dunahu fiddin. Orang yang sengsara itu adalah orang yang senantiasa melihat kepada yang lebih rendah, yang lebih sedikit dalam masalah agama. Oh, aku mau udah berjamaahnya juga setiap waktu. Dia paling juga Jumatan. Dia yang menjadi kaca. Yang Jumatan doang berjamaahnya. Nah, ini sengsara. Kata Allah, ya, yaqulullah aradtuhu wa lam yuridni fataraktuhu. Ini yang tadi saya bilang. Aku, kata Allah, menginginkan dia menjadi orang yang taat kepada aku, namun dia tidak mau. Ya udah, aku tinggalkan. Sebodoh amat. Gitu, ya. Lanjutnya, yang seadanya sedikit lagi. Ini ciri dan tanda-tanda orang yang bahagia di dunia. Dzikrud dzunub al-madiyah. Senantiasa mengingat dosa-dosa yang sudah lalu. Kalau mengingat dosa berarti ada istighfar, ada taubat. Wa nisyanu al-hasanat al-madiyah. Dia senantiasa melupakan apa? Kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan. Ya seperti orang dalam keadaan melakukan buang hajat, udah terlupa. Ada yang mengingat lagi. Sate aku tadi makan sate udah dikeluarkan. Sate aku, waduh keluar lagi. Nggak ada. Dilupakan aja. Ya. Wa nadruhu ila man fawqahu fiddin. Melihat kepada orang lain dalam segi beribadah, beramal soleh itu kepada yang lain dalam masalah agama. Kok aku mah begini-begini aja ya. Aduh, orang mah sudah begitu. Aku baru mampu sholat berjamaah itu subuh doang setiap hari. Ya. Orang lain mah 5 waktu. Orang mah sudah bisa Senin Kemis, aku nggak bisa. Nah itu yang dilihat seperti itu, insya Allah akan bahagia. Sehingga termotivasi terus.
wa nadruhu ila man dunahu fid dunya, dan melihat kepada yang lebih miskin dalam urusan dunia. Alhamdulillah saya punya Kijang LGX, walaupun dalam hati pengen Innova, tapi tetap yang dilihatnya alhamdulillahnya itu, ya. Alhamdulillah saya punya mobil, orang mau punya motor. Alhamdulillah saya punya motor, orang mau sepeda. Alhamdulillah punya sepeda, orang jalan kaki. Alhamdulillah bisa jalan, orang tuh pakai kursi roda. Alhamdulillah pakai kursi roda, orang mah nggak bisa keluar acan, udah lumpuh. Nah ini namanya. Maka akhirnya adalah yang terakhir, sifat yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekian dan terima kasih itu yang insya Allah setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, akhirat itu akan mengikuti seperti apa yang kita lakukan di dunia ini. Seperti itu. Jadi tidak kita bahas, banyak kalau kita bahas ya masalah orang yang bahagia di dunia dan yang sengsara di akhirat. Matoknya adalah yang pertama, ingat, kitab catatan amal perbuatan kita pasti tercatat. Yang baik-baik Allah simpan di LDY, yang buruk-buruk akan Allah simpan di sijil. Itu dua-duanya ada tercatat dengan baik insyaallah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari Kamis para malaikat melaporkan apa yang kita lakukan, dan pada terakhirnya adalah para malaikat akan melaporkan catatan amal perbuatan itu di nisbis Sya'ban, ketika kita ya berbuat selama 1 tahun, Allah menerima laporan-laporan itu dari malaikat Raqib dan Atid. Ada yang terhapus, atas kehendak Allah akan dihapus dosa-dosa itu. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat. Pernah dengar kisah seorang hamba Allah yang senantiasa melakukan keburukan, kejelekan, tak sedikit pun melakukan kebaikan. 99 manusia dipotong, dibunuh, dicacat, ya, dimutilasi, sampai yang ke-100-nya, tapi dia sudah bertobat kepada Allah, Allah terima tobatnya. Berarti semua amal buruknya dihapus dan diganti dengan taubatnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam kitabnya ada tertera yang diukur oleh malaikat rahmat antara perjalanan kehidupan dari rumahnya ke tempat yang meninggal dan ke tempat akan yang dituju kepada mencari ilmunya. Setelah bertobat disuruh oleh ulama tadi ya untuk mencari ilmu, menuntut ilmu pengetahuan. Dengan tobat semuanya beres. Makanya gitu. Ustaz itu ya kemarin bagaimana cara mengqadha sholat. 2 madhab yang berbeda, 4 itu ada qadha dalam sholat, yang 1 tidak ada qadha dalam sholat, yaitu Abu Daud At-Thahiri yang mengatakan tidak ada qadha dengan sholat. Dalam sholat cukup bertobat kepada Allah dan isi kehidupan dengan amal-amal soleh. Banyak bantu dengan rawatibnya, banyak bantu dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Itu akan menutupi keburukan atau sholat-sholat yang sudah ditinggalkannya. Itu minggu kemarin kita membahas tentang bagaimana cara kita menjamak, mengqashar dan mengqadha sholat kemarin insyaallah. Ya intinya sebenarnya seperti itu. Kalau tadi kemarin ceritakan dari dalilnya, tapi pada inti dan dasarnya adalah 4 mazhab harus mengqadhanya wajib ya, sampai kita merasa bahwa udah tertutupi. Secara kemanusiaannya adalah sudah tertutupi apa yang sholat kita laksanakan. Kalau tidak merasa terus sepanjang kehidupan kita. Namun kata Abu Daud Al-Zahiri, cukup dengan bertobat, kemudian ganti dengan rawatib, sunnah rawatib dan sunnah-sunnah yang lain, supaya apa yang kita tinggalkan tertutupi dengan sholat-sholat yang kita lakukan itu. Dalam artian secara pemahaman adalah rawatib, sunnah rawatib yang kita lakukan, sunnah-sunnah yang lain kita lakukan bisa menjadikan timbangan berat seperti itu.
Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Ada yang bertanya? Cukup ya, alhamdulillah. Tinggal kita sekarang bagaimana ingin menanam kehidupan kita di dunia ini. Insyaallah ad-dunya mazra'atun lil akhirah, bahwa dunia ini adalah tempat bercocok tanam bagi kita untuk menuju akhirat insyaallah. Ya, kita diberi oleh Allah akal pikiran. Allah memberikan dua jalan, yaitu bujur dan takwa. Silahkan kita pilih. Insya Allah kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana fi masjidina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma yassir umurana washrah sudurana wakhtim bis salihati a'malana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al awwala hadha al-yawmi salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.